Oke, sudah lengkap ya. Kali kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang daring ini untuk melaksanakan seminar proposal mahasiswa atas nama Khalid Hafiz dengan NIM 210401149 dengan judul proposal implementasi arsitektur DanceNet 201 berbasis CNN untuk Halo, tes. Uh, tes satu tes halo. Apakah suara saya ada? Oke, maaf terputus ya. Kita lanjut ya Khalid ya. Oke. Seminar proposal ini akan berlangsung dalam 3 sesi. Yang pertama sesi presentasi oleh mahasiswa, yang kedua sesi diskusi bersama para dosen penguji, yang ketiga sesi pembacaan hasil dari Sorry Bu, hilang lagi Bu. presentasi oleh mahasiswa kepada Khalid Hafiz. Ibu persilakan, waktunya kurang lebih 10 menit ya. Hah? Ya silakan. Oke, terima kasih kepada Ketua Seminar yang telah memberikan kesempatan saya untuk tampil pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosen penguji, pembimbing, dan ketua seminar. Perkenalkan, nama saya Khalid Hafiz dengan NIM 210401149 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Implementasi Arsitektur DanceNet 201 berbasis Convolutional Neural Network untuk klasifikasi citra MRI tumor otak. Dimulai dari latar belakang. Berdasarkan data dari organisasi World Health Organization pada tahun 2019, telah ditemukan lebih dari 17.000 kematian yang disebabkan oleh tumor otak. Jika tidak ditangani secara langsung, maka akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, dianjurkan sistem klasifikasi berbasis deep learning, khususnya convolutional neural network yang mampu mengenai pola citra medis secara akurat yang telah dilakukan pada penelitian terdahulu. Namun, pada penelitian terdahulu yang menggunakan model sebelumnya masih memiliki keterbatasan pada jumlah data dan akurat dan performa model yang belum bagus. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penerapan DanceNet 201 yang berbasis CNN untuk klasifikasi citra MRI tumor otak. Pada penjelasan latar belakang sebelumnya tadi, pada penelitian ini menemukan identifikasi masalah. Yang pertama, jumlah citra pada dataset penelitian sebelumnya yang terbatas hanya 180 citra. Yang kedua, model CNN yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu MobileNet versi 2 menunjukkan performa yang kurang optimal dalam mempresentasikan tiga jenis tumor otak. Berdasarkan dari identifikasi masalah tersebut, maka dirumuskan saya
penelitian ini menemukan perumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh peningkatan jumlah data latihan, dan yang kedua, bagaimana penerapan arsitektur Densenet 201 pada citra MRI tumor otak untuk klasifikasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengimplementasikan arsitektur Densenet 201 pada dataset citra MRI tumor otak. Dan yang kedua, tujuan yang kedua yaitu menganalisis kemampuan Densenet untuk meningkat Densenet pada dataset citra MRI untuk tumor otak untuk meningkatkan performa klasifikasi. Penelitian ini memiliki beberapa landasan teori. Yang pertama yaitu citra MRI. Citra MRI ini digunakan untuk memvisualisasikan bentuk dari tumor otak. Dan yang kedua, preprocessing yang digunakan untuk meningkatkan kualitas citra gambar. Yang ketiga yaitu convolutional neural network yang digunakan untuk mengekstraksi fitur pada citra gambar dan sekaligus mengklasifikasikan gambar. Yang keempat, Densenet yang digunakan untuk pada model penelitian ini yang digunakan terkhusus Dense connectivity yang memungkinkan setiap lapisan memanfaatkan fitur dari lapisan sebelumnya. Dan yang paling terakhir yaitu convolutional matrix yang digunakan untuk evaluasi model dengan empat metrik utama yaitu akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Kemudian penelitian terdahulu yang pertama dari Arahap dan teman-teman pada tahun 2023. Pada penelitian ini saya ambil dengan tujuan acuan data citra MR tumor otak sekaligus penerapan arsitekturnya. Penelitian kedua dari Gadir Zadher dan teman-teman pada tahun 2021. Saya mengambil penelitian ini dengan tujuan referensi dari model Densenet 201 yang mencapai akurasi yang sangat relatif bagus untuk klasifikasi citra medis. Untuk penelitian 3 dari Hayum dan teman-teman dan penelitian 4 dari Mehmet dan teman-teman digunakan untuk yang saya ambil berdasarkan referensi dari penggunaan metode preprocessing yang dimana sangat layak digunakan untuk proses deep learning. Selanjutnya ke metodologi penelitian. Pada tahap penelitian ini metode penelitian ini memiliki 3 tahap penting yang dimulai dari rencana penelitian, studi literatur, identifikasi dan rumusan masalah. Kemudian lanjut ke tahap kedua untuk mengimplementasikan model dimulai dari preprocessing, pembagian data, membangun arsitektur Densenet 201, pelatihan model, dan evaluasi model. Dan yang terakhir yaitu penulisan laporan, berisikan dokumentasi hasil dari dokumen dan hasil dari model dan analisa model. Proses pada penelitian ini dimulai dari persiapan dataset. Dataset yang digunakan berasal dari Fisher Repository Kaggle yang terdiri atas 3064 citra MRI tumor otak yang terbagi dalam 3 kelas utama, yaitu glioma 146.426 citra, meningioma 708 citra, dan pituitary 930 citra. Setelah itu dilanjut dengan preprocessing yang dimana meliputi grayscale untuk perubahan warna keabuan, bilateral filter untuk menghaluskan gambar sambil menjaga tepi, kelahi untuk meningkatkan kontras citra. Kemudian yang paling terakhir yaitu resize ukuran citra menjadi 224 kali 224 pixel. Setelah dilakukan proses preprocessing, masuk ke bagian pembagian data. Pada bagian pembagian data, model diuji dengan pembagian data 90/10 untuk training dan testing. Selanjutnya masuk ke permodelan. Pada permodelan yang digunakan yaitu Densenet 201 dengan
201 lapisan konvolusi dan density block. Dan yang paling terakhir yaitu evaluasi model. Evaluasi model yang digunakan yaitu convolutional matrix dan 4 metrik utamanya yaitu akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Pada bagian permodelan yang saya gunakan yaitu arsitektur DSNet 201 dengan lapisan 201 yang berisikan konvolusi, polling, dan density block. Pada bagian bawah ini merupakan diagram dari permodelan DenseNet yang dimulai dari memasukkan gambar. Setelah memasukkan gambar citra, setelah itu masuk ke proses konvolusi, yang dimana konvolusi itu digunakan untuk mengekstraksi fitur-fitur penting pada citra seperti contohnya fitur-fitur penting itu seperti tepi, tekstur, dan pola pada citra. Kemudian setelah dilakukan konvolusi akan masuk ke proses polling, ya, di mana polling itu mengambil fitur-fitur penting dari konvolusi sebelumnya. Setelah melakukan proses polling, maka akan masuk ke dalam density block, yang dimana density block ini memiliki banyak lapisannya yang saling terhubung satu sama lain, sehingga model lebih efisien dan optimal. Dan proses yang paling terakhir ialah fully connected, yang dimana digunakan untuk pengklasifikasian citra pada tiga kelas yang utama, yaitu glioma, meningioma, dan pituitary. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ya Khalid ya. Oke, kita langsung masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi diskusi bersama para penguji. Kepada penguji pertama, Bu Ami, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalid Hafiz, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Oke. Jadi kalau tadi saya sempat baca sekilas, inti dari penelitianmu ini ingin mengoptimalkan, bukan mengoptimalkan, tapi mengusulkan arsitektur baru, arsitektur lain gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan dalam mengklasifikasi citra tumor otak, di mana penelitian sebelumnya itu performanya masih belum optimal. Begitu kira-kira? Iya, Bu. Ya, boleh dijelaskan kurang optimal seperti apa penelitian terdahulu dalam mengklasifikasi tumor otak ini? Pada penelitian terdahulu dari yang saya sebagai Mungkin acuan. sambil ditengokkan jurnal yang kamu rujuk itu. Oke, sebentar ya, Bu, ya. Seperti ini, Bu, artikel acuan saya, Bu, yang dimana saya kurang optimal dikarenakan berdasarkan dari hasil dari ini, Bu, dari convolution matrix, Bu, yang dimana hasil dari convolution matrix, kemudian dari validasi penelitian terdahulu, mendapatkan hasil yaitu 83%, Bu, yang dimana itu kurang optimal, dan juga diakibatkan karena kurang optimal itu dikarenakan juga data yang diambil dari penelitian terdahulu itu hanya berkisaran
186 data citra, ya di mana ini sangat terbatas untuk penggunaan deep learning. Di sini tabel ini pembagian data ini kita bisa lihat di sini ada glioma dengan data trainnya 32 citra, data tesnya 20, dan data validasinya 10. Sama hal juga dengan kelas yang lainnya. Kalau dari segi total datasetnya ada berapa? Untuk segi total datasetnya itu sebenarnya 3064 citra, Bu. Kamu ngambil berapa? Saya ngambil keseluruhan dari dataset ini, Bu, yang utama, Bu. Keseluruhannya? Iya, Bu. Ini pakai transfer learning nggak? Ya, saya pakai transfer learning. Jadi kamu mau pakai seluruh dataset ini Iya, Bu. dengan harapan nantinya performanya bisa lebih meningkat karena datasetnya semua digunakan gitu. Iya, Bu. Coba balik ke jurnal tadi lagi. Mana hasil ini aja ya, pengujian apanya ya, evaluasinya ya. Iya, Bu. Hasil dari validasi. Tidak ada dibandingkan dengan ini lain, Gimana, Bu? arsitektur lain dalam jurnal ini. Arsitektur ini belum ada, Bu. Belum ada. Kamu nggak coba nyari jurnal lain yang lebih apa ya, lebih bagus gitu? Apa memang tidak ada? Sebenarnya kebetulan saya mencari artikel yang dimana ada kelemahan dari artikel ini, yang dimana Nah, maksudnya gini, itu kan tadi ada tuh di dataset tadi itu kan dia menjelaskan, coba kau buka deskripsi dataset tadi itu. Nah, ini kan dia nih, ada dia menjelaskan ini adalah ini ya paper yang menggunakan dataset. Iya, Iya, Bu. paper yang menggunakan dataset ini kan ya, Iya. yang oke, dia yang bangun dataset ini ya. Sebenarnya ada orang yang bernama Kenny Scavini, Bu. Dia melakukan tahap Enggak, itu loh yang Chen Jun itu, Brain Tumor Dataset Picture. iya, Bu. Ini yang utamanya, Bu. Yang pertama ya datasetnya ya. Iya, utama. Tapi kamu ngambilnya yang di data yang tadi, Iya, data yang dari sini, Bu. yang Karena sudah karena sebagai acuan data yang saya ambil dari penelitian terdahulu, ya penelitian acuan itu, Bu. oh sudah dia formatting ulang ya. Ya, sebelumnya yang dari Fincher ini masih berformat math, yaitu di sini sudah pada Kaggle ini dia sudah melakukan format. Jadi mungkin gini, coba dicari paper yang menggunakan dataset ini ya. Mungkin saya rasa pasti ada gitu ya. Yang di Fixer ini yang menggunakan dataset yang asli Fixer ini, paper yang lebih bagus. Nah, sehingga nanti kamu bisa melihat rujukan yang lebih bagus juga untuk penelitiannya gitu. Ya. Iya, Pak. Untuk menjadi pilot papernya seperti itu. Oke. Oke, Bu. Kamu harus pastikan dulu nih apakah memang tidak ada yang menggunakan arsitektur yang kamu gunakan ini untuk dataset yang telah kamu pilih. Gitu. Makanya minta referensi dari jurnal yang lebih bereputasi. Ya, Sinta 1 atau yang Scopus. Oke? Oke, Bu. Kemudian balik ke ini.
Berarti kan nanti kan kalau kamu gunakan semua dataset ini kan datanya tidak seimbang ya. Iya, Bu. Nah, gimana kira-kira cara kamu dalam mengimplementasikan arsitektur ini pada data yang tidak seimbang ini? Eh, Tadi kan saya pada penelitian yang saya gunakan ini poin pentingnya dimulai yang itu dari preprocessing yang dimana uh, itu dapat meningkatkan kualitas citra, Bu, terutama pada yang tadi itu bilateral filter yang dapat menghaluskan pada citra dan menjaga tepi citra, dan kemudian kelahe digunakan untuk peningkatan kontras citra, dan kemudian poin yang utama dari penelitian itu yang kedua yaitu menggunakan model dari Densenet 201, yang dimana model Densenet 201 itu saya pilih karena terutama pada dense connectivity yang dimana layernya saling Enggak, menyatu sama aku lain. saja. Apakah ada upaya untuk menangani ketidakseimbangan data dalam penelitianmu ini, atau kamu menggunakan data yang apa adanya ini langsung saja di implementasikan ke arsitektur tersebut? Saya mengambil data data yang awal aja, Bu, untuk penelitian ini, Bu. Berarti tidak ada penanganan imbalance data ya? Saya masalah yakin model saya mungkin tidak akan mengalami imbalance data atau seperti overfitting. Gimana gitu? Tidak, kamu yakin tidak akan overfit walaupun dia tidak seimbang tuh? Saya yakin, Bu, karena tadi, Bu, poin utama saya kan dari preprocessing sama model yang saya gunakan sekarang. Preprocessingnya tadi dari segi kualitas tadi ya, peningkatan kualitas data lah ya tadi kalau saya tidak salah mendengar. Iya, Bu. Itu saja ya. Iya, dengan Oke. Kalau memang seperti itu ya nanti dijelaskan apakah memang hasilnya untuk semua kelas ya. Karena kan tadi kan fokus kamu adalah performa dari terutama kelas yang mana tadi itu ya itu kurang optimal kan gitu tadi ya. Iya, Bu. Berarti nanti kamu harus menjelaskan di akhir bahwasanya memang arsitektur yang kamu gunakan ini itu juga menghasilkan performa yang bagus pada setiap label ya, walaupun tanpa adanya penanganan imbalance data tadi. Harus oke itu performanya di semua label ya, bukan secara global ya, Iya, Bu. akurasinya, karena akurasi itu pasti nanti dia ngambil data yang terbanyak, karena kalau secara umum yang pasti bagus nanti hasilnya gitu, karena dia mengambil secara keseluruhan. Nah tapi presisi recall per labelnya yaitu nanti diperhatikan ya. Iya, Bu. Disitulah letak ininya. Oke. Uh, Oke, mungkin terakhir kira-kira nanti output yang dihasilkan itu apakah hanya sampai evaluasi performa atau ada tambahan lainnya kali? Cukup, Pak, sampai evaluasi model, Bu, untuk menganalisa dari model yang saya gunakan, Bu. Membandingkan dengan penelitian terdahulu itu saja. Ya, dengan membanding penelitian terdahulu yang Ibu sebutkan di awal tadi dengan dataset yang sama. Saya minta coba dicari rujukan file paper yang lebih bagus ya, Khalid ya. Iya, Bu. Oke, jadi saya cukup Bu Ulfa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik Bu Armida ya. Selanjutnya kepada penguji 2, Pak Evan, saya persilakan. Ya, makasih Bu Asanatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya apa? Alif? Terdengar Pak. Coba kamu jelaskan bagaimana fungsi masing-masing tahapan dari sebuah pre-processing yang kamu gunakan. Dari tahap preprocessing ya Pak. Dari tahap processing yang saya gunakan tuh dimulai dari grayscale, itu perubahan warna jadi keabuan. Kemudian lanjut dengan bilateral filter untuk menghaluskan gambar sambil menjaga tepi dari fitur citra. Dan yang terakhir itu kelahi untuk meningkatkan kontras pada citra Pak, untuk preprocessing yang peningkatan citra Pak. Apa yang terjadi jika kelahi itu diterapkan sebelum bilateral filter? Gimana? Maaf, saya ulang lagi. Apa yang terjadi jika kelahi itu diterapkan sebelum bilateral filternya? Kalau kelahi diterapkan sebelum bilateral filter, yang nanti kontras pada citra gambar akan kontrasnya akan meningkat dari yang warnanya itu biasa saja, yang biasa, yang normal, menjadi yang ketika belum melakukan bilateral filter, maka gambar yang terlihat kontras belum dilakukan pengambilan pada citra gambar, dan juga tidak pasti juga menjaga tepi dari citra itu Pak. Kamu menyatakan ingin memperbaiki penelitian dari Arahap ya, yang menggunakan MobileNet. Iya Pak. Nah, namun di penelitiannya Harap itu menggunakan 186 citra. Iya Pak. Dan sedangkan kamu menggunakan 3.000-an citra, 3.064 citra. Iya. Nah, jika hasil Anda lebih baik, bagaimana kamu membuktikan bahwa peningkatan tersebut itu karena arsitektur DesaNet 201 itu? Bukan karena jumlah data yang 16 kali lebih banyak dari data Harap itu. Untuk itu saya menggunakan penelitian berdasarkan dari penelitian terdahulu yang saya ambil dari DesaNet 201 yang untuk sebagai referensi, yang dimana pada penelitian terdahulu yaitu Gajah-Hadar tahun 2021, dia menggunakan DesaNet 201 pada klasifikasi leukemia dan menunjukkan performa yang sangat bagus dan akurasi sekitar akurasi yaitu 99,85%. Yang dengan itu saya menggunakan model ini dari landasan menggunakan model ini yang sangat optimal. Untuk dataset, yang pasti dataset itu akan lebih baik dikarenakan jumlah data yang banyak. Dengan jumlah data yang banyak itu akan mendapatkan model akan mempelajari fitur-fitur yang lebih dominan, karena kan jumlah data itu sangat banyak dibandingkan dengan data yang citra yang jumlahnya dominan yang lebih sedikit, Pak. Apakah bisa valid mengekstrapolasikan ke domain MRI tumor otak itu?
Bagaimana Pak? Ya, tadi yang kamu jelaskan tadi sebelumnya literatur review pernah melakukan apa tadi? Leukemia ya. Iya, pada penelitian Nah, sel racun. iya. Nah, literatur yang kamu kutip itu menggunakan dataset itu kan berbeda kan dengan leukemia itu. Apakah valid untuk mengekstrapolasikan ke domain MRI tumor otak itu? Pasti valid Pak, karena leukemia juga termasuk dalam citra, masuk ke dalam klasifikasi, masuk dalam citra medis juga Pak, yang dimana sangat relevan digunakan untuk citra MRI juga Pak, karena termasuk dari data citra medis Pak. Coba kamu pahami lagi ya, karena ini jumlah datasetnya yang berbeda antara 3000 dengan 186 citra. Nah, lalu kamu membagi data menjadi 90% training dan 10% validasi tanpa ada namanya sebuah data testing terpisah. Nah, bagaimana kamu memastikan bahwa model ini tidak overfitting terhadap validation set ketika kamu menggunakan validasi untuk memilih model yang terbaik itu? Saya memilih pembagian dataset menjadi 90/10 dikarenakan jika data training itu lebih banyak daripada testing, maka untuk itu model akan menjadi lebih banyak fitur-fitur dari jenis pada gambar citra MRI tumor otak. Dan juga dataset yang saya gunakan juga relatif sudah tinggi, jadi saya rasa saya 90/10 itu sangat pasti tidak akan jadinya overfitting. Apa yang membedakan antara validasi set dan tes set secara konseptual? Bang, kabur abang ya? Gimana Pak validasi? Validasi dan tesnya. Validasi dan tes Pak. Sebenarnya saya hanya menggunakan speed data, training dengan testing saja Pak. Untuk saya gunakan pada penelitian ini Pak. Hal yang umum pada penelitian ini digunakan. Kenapa kamu tidak menggunakan split 80/10/10 untuk training val dan tesnya? Karena saya ada melakukan pengujian pada sebelum pengujian dengan memilih 90/10 ini ya, akan mendapatkan hasil yang sangat bagus dikarenakan jumlah data training lebih banyak daripada testing, karena dengan banyaknya jumlah data training itu bisa dapat mempelajari pola-pola fitur penting pada citra Pak. Bagaimana kalau jika digunakan split itu 80/10/10? Ketika digunakan 80/10/10 tersebut, kemungkinan
performa dari model mungkin akan sedikit menurun dikarenakan latihan pada model dengan dataset 80% karena dikurang 80% dari yang 90% nih Pak. Jadi ada mungkin kemungkinan akan menurun akurasi sedikit Pak. Coba kamu sebutkan secara spesifik apa sebetulnya kontribusi orisinil penelitian kamu yang membedakan dari penelitian-penelitian sebelumnya? Yang membedakan dari penelitian sebelumnya yaitu yang saya ada jelaskan sebelumnya Pak, yang pertama dari proses pre-processing yang dimana saya menggunakan grayscale, filter dan clahe. Dan ditambah juga model utama yang saya gunakan yaitu Densenet menggunakan Densenet yang memiliki layer 201 Pak. Kamu menggunakan pipeline pre-processing yang cukup panjang ya. Ada 7 tahapan ya. Nah, lalu bagaimana kamu membuktikan bahwa tahapan ini benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan sebuah performanya? Peningkatan performa terbukti dari penelitian terdahulu saya jadikan acuan Pak, yang mana pada penelitian 3 yaitu Hayuma dan teman-teman pada tahun 2024 itu menerapkan bilateral filter untuk noise pada citra medis Pak, dengan mendapatkan hasil akurasi 98,95%. Kemudian pada penelitian keempat dari dan teman-teman pada tahun 2005 dia dengan tujuannya meningkatkan kontak citra dari metode caranya untuk memperjelas struktur dari sel dengan menghasilkan akurasi 96,5%. Oke, Puat, saya cukup. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Evan. Oke, Khalid gimana nih? Ya, itu. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi yang ketiga, kepada para penguji saya persilakan untuk mengisikan nilainya di berita acara. Sambil menunggu itu kepada pembimbing Pak Rahmat Firdaus atau Bu Desti, silakan jika ada tanggapan. Oke. Hal gimana kira-kira nih? Bisa dilanjutkan nggak nih skripsi kamu? Bisa, Bu. Bisa? Bisa. Terjawab pertanyaan dari para penguji tadi? Terjawab, tapi belum ya terjawab, Bu. Terjawab, tapi ada beberapa yang harus kamu revisi lagi ya? Iya, Bu. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi pembacaan hasil dari seminar proposal ini.
Berdasarkan hasil pengujian bersama para penguji didapat bahwa skripsi mahasiswa atas nama Khalid Hafiz dengan NIM 210404149 dengan judul proposal implementasi arsitektur DenseNet 201 berbasis CNN untuk klasifikasi citra MRI tumor otak. Berdasarkan hasil pengujian bersama para dosen penguji, proposal skripsi ini diberi kesempatan untuk dilanjutkan menjadi skripsi, tetapi dengan syarat kamu harus segera menyelesaikan revisi-revisi dari para penguji. Oke, Khalid? Oke, Bu. Oke, target kamu di semester ini kan? Insya Allah iya, Bu. Oke, berarti kamu segera selesaikan dalam waktu, kalau bisa sebelum akhir bulan ini udah selesai semua ya Khalid ya? Insya Allah, Bu. Saya selesai. Oke, segera diselesaikan revisi-revisi tadi dan dilanjutkan ke bab 4 dan bab 5-nya lagi ya. Iya. Oke, sebelum Ibu tutup silakan jika ada yang mau disampaikan Khalid. Terima kasih kepada Ibu Asnatul, Bu Regi, Pak Rahmat, Pak Evans, dan Bu Desi telah memberikan kesempatan hadir untuk presentasi pada seminar proposal saya. Oke, sudah Khalid? Sudah. Oke, dengan dibacakannya berita acara pada seminar proposal pada pagi hari ini, berakhirlah sudah seminar proposal kita. Terima kasih kepada para dosen yang masih bergabung. Kepada Khalid, segera diselesaikan revisinya dan dilanjutkan ke bab 4 dan bab 5-nya ya Khalid. Sampai bertemu di seminar hasil nanti. Iya. Kepada mahasiswa yang lainnya, harap segera diselesaikan juga. Revisi-revisinya Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.